A bergetar dengan frekuensi 5 Hz dan B bergetar dengan periode 0,1 detik dan mulai bergetar bersamaan. Jika A telah bergetar sebanyak 10 getaran, maka jumlah getaran yang dilakukan B adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kasusnya atau soal ini berkaitan dengan materi getaran ya. Di sini kita perlu tahu dua persamaan dalam getaran yang akan kita pakai untuk menjelaskan soal ini. Yang pertama ini, yang namanya frekuensi getaran atau biasanya disebutkan F itu sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu ya. N dibagi T, satuannya adalah Hertz. Hertz itu 1 per detik, itu sama aja. Kemudian untuk periode itu simbolnya adalah T besar, itu persamaannya adalah tinggal F itu dibalik, yaitu T dibagi dengan N, yang satuannya adalah sekon atau detik. Jadi tadi di sini N itu adalah jumlah getaran, ya di sini ada pernyataan yang menandakan jumlah getaran yaitu 10 getaran. Nah, ini adalah N. Kemudian F itu adalah frekuensi dan T adalah periode. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk benda A dulu ya. Jadi kita lihat benda A. Benda A itu dia memiliki frekuensi 5 Hz. Jadi frekuensinya atau kita tulis FA gini ya. FA itu sama dengan 5 Hz. Kemudian benda B itu periodenya 0,1 detik. Jadi kita tuliskan di sini ada benda B, periode itu simbolnya T besar, jadi TB. Kita tulis TB itu sama dengan 0,1 detik atau kita tulis 0,1 sekon, itu sama saja ya. Kemudian benda A ini bergetar selama 10 getaran. Jadi di sini kita bisa tuliskan untuk NA atau jumlah getaran A itu sama dengan 10 getaran atau kita tulis 10 aja ya. Maka dari sini kita bisa mengetahui nilai dari T ya. Jadi T yang dimiliki atau T waktu yang bergetar untuk benda A ya. Maka kita bisa hitung caranya dengan menggunakan persamaan F. Jadi F itu sama dengan N per T. F-nya itu 5, kita langsung tulis 5 sama dengan N-nya adalah 10 dibagi dengan waktu T ya. Maka 5 sama dengan 10 dibagi T. Maka T-nya sama dengan 10 dibagi 5 ya. Tinggal dibalik. 10 dibagi 5 berarti T-nya sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Kemudian pertanyaannya adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh benda B. Nah, ini sekarang kita pindah ke benda B. Jumlah getarannya berapa jika waktunya itu sama dengan waktu A. Waktu A-nya sudah kita hitung yaitu 2 sekon. Yang ditanyakan adalah NB atau jumlah getaran dari benda B berapa. Maka kita tinggal menggunakan persamaan periode. Periode sama dengan T per N ya. Kita tuliskan periode atau T itu 0,1. 0,1 itu sama dengan waktunya kita sudah dapatkan 2 detik dibagi dengan N-nya itu kita mau cari NB. Nah, berarti kita tinggal tukar tempat sama dengan ini. NB itu berarti sama dengan 2 dibagi dengan 0,1 atau 2 dibagi 0,1 sama dengan 20 per 1, yaitu sama dengan 20 getaran. Artinya, untuk waktu yang sama, jika A-nya sudah bergetar selama atau sebanyak 10 getaran, maka B-nya bergetar 20 getaran. Maka jawabannya yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Ketika sebuah batu dilempar ke atas, batu mengalami percepatan titik-titik. Oke, kita baca dulu opsi jawabannya ya. Jadi yang A hanya pada pergerakannya ketika naik ke atas, yang B hanya pada pergerakannya ketika turun ke bawah, yang C seluruh gerakannya, dan yang D ketika berada di titik tertinggi. Oke, kita akan gambarkan kasusnya seperti ini. Jadi misalkan kita punya suatu batu atau sebuah batu ya, dan batu ini dilempar ke atas. Artinya dia di awal itu punya kecepatan dulu. Apa yang terjadi dengan batu ini? Batu ini akan naik ke atas, kemudian makin lama makin lambat. Maka setelah sampai di titik tertingginya, misalkan di sini, dia akan berhenti sejenak, lalu dia akan turun lagi ke bawah. Ya, jadi gerakannya adalah naik ke atas dulu, baru turun ke bawah. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah, pada saat batu ini bergerak naik kemudian turun, itu percepatannya bagaimana? Apakah pada saat naik saja, apakah pada saat turun saja, atau pada saat seluruh gerakannya, atau hanya pada titik tertingginya saja? Nah, maksud soalnya seperti itu. Nah, yang perlu diingat adalah, jika kita memiliki benda yang bergerak secara vertikal itu berarti ke atas atau ke bawah ya, naik turun seperti ini, maka pada saat benda itu bergerak selalu bekerja yang namanya percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah ya, G seperti ini. Nah, kapan G itu bekerja? Ya setiap saat. Jadi waktu batu ke atas G-nya juga bekerja, waktu batu ke bawah G-nya juga bekerja. Sekarang kita lihat bagaimana dampaknya. Pada saat batu ke atas, bergerak ke atas, arah G itu kan ke bawah nih ya. Jadi arah percepatannya ke arah bawah. Artinya dia bergerak ke atas tapi dipercepat ke bawah, maka gerakannya dia akan diperlambat. Jadi pada saat dia naik seperti ini ya, dia naik ke atas,
gerakannya dia akan diperlambat. Kita tuliskan dulu di sini. Tapi di situ masih ada percepatan gravitasi. Kemudian yang kedua, pada saat batu itu turun, jadi dari atas ke bawah, gerakannya ke bawah, gravitasinya ke bawah, pasti dia tambah cepat. Maka yang kedua ini gerakannya pasti dipercepat ya. Jadi artinya baik itu bergerak ke atas maupun ke bawah, nilai gravitasinya selalu ada. Atau kita bisa katakan bahwa percepatannya itu ada pada seluruh pergerakannya. Dan jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Seiring berubahnya wujud zat padat menjadi zat cair, panas diserap, dan temperatur zat titik-titik. Oke, jadi topik atau poin penting dari soal ini adalah perubahan wujud ya. Karena di sini disebutkan bahwa seiring berubahnya wujud zat dari apa? Dari padat menjadi cair ya. Dari zat padat menjadi zat cair atau kita biasa sebut sebagai mencair ya. Jadi zat padat menjadi zat cair itu mencair atau melebur. Lalu jika zat itu mencair, maka panas yang diserap zat itu dan temperaturnya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita memberikan suatu panas kepada zat atau kepada benda, maka panas tersebut atau panas itu disebut juga sebagai kalor ya, energi kalor. Jadi panas atau kita tulis sebagai kalor kayak gini. Kemudian panas ini kita berikan kepada suatu zat, maka oleh zat ini panas itu bisa dipakai untuk dua hal ya. Yang pertama, panas itu dipakai untuk menaikkan suhu, menaikkan temperatur atau suhu. Kemudian yang kedua, panas atau kalor ini akan dipakai oleh zat untuk mengubah wujud atau berubah wujudnya seperti pada kasus kita ini ya, mengubah wujud seperti ini. Nah, sebagai contoh untuk yang pertama dulu, menaikkan suhu. Misalkan kita memiliki air ya, air itu misalkan kita ambil dari dispenser atau kita ambil dari keran kayak gitu, kemudian kita panaskan, maka air yang semula dingin itu kan lama-lama akan menjadi panas. Nah, itu berarti panas yang dari api itu akan dipakai oleh air, yaitu zatnya itu untuk menaikkan suhu. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengubah wujud. Mengubah wujud itu misalkan kita memiliki es ya, es itu kan zatnya zat padat ya, wujudnya padat. Kemudian kita taruh di luar ruangan atau kita beri panas ya, kita taruh di atas panci, lalu kita nyalakan kompor, lalu ditaruh panci di atas, maka es itu lama-lama akan menjadi cair atau kita sebut sebagai mencair tadi. Nah, yang terjadi adalah jika panas itu dipakai oleh benda untuk mengubah wujud, jadi selama dia itu berubah wujudnya, maka yang terjadi pada zat tersebut suhunya atau temperaturnya itu tetap. Jadi kalau panasnya dipakai untuk mengubah wujud, berarti suhunya tetap. Kalau panasnya dipakai untuk menaikkan suhu, maka wujudnya yang tetap. Nah, ini seperti itu. Berarti temperatur zatnya bagaimana? Kalau dia terjadi perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair, ya temperaturnya atau suhunya itu akan tetap ya. Maka jawabannya yang C. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, sedikit informasi dalam waktu dekat Nabla Education akan membuka kelas rutin online untuk persiapan OSN IPA SD khususnya bidang fisika tahun 2024. Kelas ini akan dimulai bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2024 dengan beberapa benefit yang bisa teman-teman dapatkan pada kelas ini. Untuk informasi lebih lanjut dan informasi yang lebih lengkap tentang kelas ini, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi untuk link pendaftaran dan informasi lengkapnya nanti saya sertakan di link tersebut. Silakan bisa teman-teman pelajari, dan jika ada teman-teman yang berminat mengikuti kelas ini juga bisa mendaftar melalui link tersebut. Oke, sekian informasinya, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan soalnya. Kita lanjutkan soal berikut. Soal ini berkaitan dengan konsep gelombang. Kita baca soalnya, perhatikan gelombang transversal pada tali berikut. Oke, itu ada gambar gelombang ya. Pertanyaannya, jika cepat rambat gelombang adalah 80 meter per second, 80 cm per second ya, maaf, ini satunya cm. Oke, cepat rambat gelombang itu nama lainnya kecepatan ya, simbolnya adalah V. V itu kecepatan, yaitu 80 cm per second. Kemudian pertanyaannya frekuensi gelombangnya. Jadi kalau V-nya 80 cm per second, gelombangnya seperti ini, berapakah nilai frekuensinya ya? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Kemudian apa yang harus kita pakai atau persamaan apa yang harus kita pakai? Persamaan yang kita pakai adalah persamaan pada gelombang, yaitu, perhatikan persamaannya, yaitu kecepatan V itu sama dengan lambda. Lambda itu panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi ya. Kita sering melihat persamaan seperti ini di beberapa pembahasan soal yang lainnya juga sudah dibahas.
Jadi lambda di sini adalah panjang gelombang. Nah, apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang, di mana satu gelombang itu harus berisi satu bukit dan satu lembah seperti ini. Ya, jadi satu bukit dan satu lembah itu namanya satu gelombang. Padahal di sini yang kita tahu panjangnya itu 8 cm itu bukan lambda, tetapi ada satu bukit, satu lembah, satu bukit lagi. Nah, maka kita harus cari tahu dulu untuk yang lambda. Lambda itu hanya sepanjang ini. Jadi yang namanya lambda itu hanya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sampai sini saja ya, yang garis berwarna merah. Nah, cara mencari tahunya bagaimana? Kita bisa menggunakan persamaan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat gelombangnya, kita baca ini satu gelombang, kemudian ini setengah gelombang. Maka yang ada di gambar tersebut totalnya adalah 1,5 gelombang. Kita tulis N itu banyak gelombangnya, itu adalah 1,5 gelombang. Nah, untuk mengetahui lambdanya, maka kita bisa pakai persamaan bahwa lambda itu sama dengan panjang yang ada, panjangnya kan berarti 8 cm ya, 8 cm dibagi dengan gelombangnya 1,5. Jadi lambda itu sama dengan 8 dibagi 1,5, satuannya cm. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan kecepatan ini. P sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Oke, kita masukkan. V-nya itu sudah diketahui 80 ya, satuannya cm, kita biarkan karena ini juga cm. 80 sama dengan lambdanya adalah 8 dibagi 1,5 dikalikan dengan frekuensinya kita mau cari. Nah, kemudian kalau ketemu dengan bentuk matematika seperti ini, maka yang 8 kiri sama 8 kanan itu boleh dicoret ya. Dibagi 8 habis, dibagi 8 tinggal 10. Jadi tinggal 10 sama dengan 1 dikali frekuensi dibagi 1,5. Kemudian kita kalikan nih. 1,5-nya kalikan silang ya ke sana. Jadi 1,5 dikali 10. Jadinya 15. Sama dengan frekuensinya kita tulis ulang F. Berarti kalau ada pertanyaan berapakah frekuensi gelombangnya, kita sudah temukan yaitu 15 Hz. Dan jawabannya adalah D ya. Jadi pembahasannya seperti itu untuk soal yang berkaitan dengan gelombang. Kita lanjutkan, pada termometer biasa berisi cairan berupa raksa atau alkohol. Oke, jadi termometer itu alat untuk mengukur suhu ya. Alat mengukur suhu biasanya isi dari termometer tersebut adalah kalau tidak menggunakan air raksa atau merkuri, itu menggunakan alkohol. Prinsip pembuatan termometer seperti ini menggunakan asas perubahan titik-titik. Oke, ada pilihannya. Daya serap panas, angka muai raksa, tekanan sebagai akibat adanya perubahan suhu pada raksa, dan volume sebagai akibat adanya perubahan suhu pada raksa. Oke, jadi itu pilihannya ya. Maka kita bisa pilih yang mana jawabannya. Nah, sebelum memilih jawabannya, kita jelaskan dulu. Jadi, termometer dibuat berdasarkan satu prinsip yang diberi nama. Prinsipnya adalah, nama prinsipnya itu prinsip volumetrik ya. Jadi prinsip volumetrik itu pada dasarnya adalah prinsip perubahan volume akibat perubahan suhu. Jadi perubahan volume yang diakibatkan akibat adanya perubahan suhu. Nah, termometer itu menggunakan prinsip ini. Nah, prinsipnya adalah bagaimana? Kalau suhunya ditambahkan atau suhunya bertambah, maka volumenya otomatis akan bertambah, maka skalanya akan naik ya. Jadi kalau kita mau ukur termometer, semakin panas kan dia akan semakin naik skalanya. Misalkan pakai raksa, raksanya akan semakin naik. Nah, jadi penggunaan asas atau prinsip perubahan suhu untuk membuat termometer itu yang menjadi dasar pembuatan alat pengukur suhu yang disebut termometer. Berarti jawabannya adalah prinsip perubahan volume akibat perubahan suhu. Maka jawabannya yang D. Oke, seperti itu.